Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah seorang moderativa dari SMA Global Islamic School, Level 1, Jakarta Timur. Kemajuan penggunaan teknologi menyebabkan perubahan dan pertumbuhan karya yang lebih kompleks. Salah satunya menimbulkan perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang amat sangat tergantung oleh teknologi. Tapi, untuk saat ini, apa yang dirasakan oleh penggunaan teknologi menyebabkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh teknologi itu sendiri. Salah satunya adalah data pribadi, yang seringkali disalahgunakan atau dipakai oleh cybercrime, kejahatan di dunia maya. Oleh sebab itu, penggunaan data digital di dunia maya ini sangatlah penting, karena pengguna dokumen, pengguna jaringan internet semakin meningkat. Hampir semua orang menggunakan untuk belajar, bekerja, bertransaksi di rumah. Itu sangat mengandalkan jaringan internet. Tapi dengan adanya kelemahan sistem pengawasan yang semakin banyak dan terlihat dari sistem data, maka kerugian yang dari pengguna pemakai data pribadi akan sangat dirugikan, dan semakin maraknya dengan pembocoran akun pribadi. Dengan ada perlindungan data pribadi dalam hukum, bagi orang yang melanggar privasi di dalam pasal 26 ayat 2 UIT yang berbunyi, setiap orang yang melanggar hak sebagaimana dia maksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh undang-undang ini. Generasi milenial harus sadar dan memahami akan amat pentingnya penggunaan data pribadi. Tidak ada yang bisa melindungi data pribadi selain pemilik data tersebut. Terlebih dari di era digital ini, di mana data pribadi begitu mudah terbagikan di media sosial. Tanpa disadari, justru hal ini dapat mengancam bagi pemilik data tersebut. Yang terpenting dan harus diketahui oleh generasi milenial saat ini, bahwa jangan pernah membagikan data pribadi kalian di media sosial media. Untuk itu, kita perlu memulai jaga privasi kita di media sosial secara tepat, sehingga tidak akan ada yang menggunakan untuk mengakses akun kita atau mereset akun kita. Ada beberapa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga privasi kalian di media sosial. Yang pertama, jangan pernah menggunakan kata sandi, nama kalian, tempat lahir kalian, atau tanggal lahir kalian, atau yang berhubungan dengan data pribadi kalian. Yang kedua, sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan aplikasi lain. Yang ketiga, mewaspadai pihak-pihak apa yang mengataskan nama instansi tertentu, seperti mengaku dari bank atau giuran hadiah. Yang keempat, jangan asal mengakui kata membagikan tautan secara sembarangan. Kelima, memanfaatkan filter secara tepat dan cermat dan hati-hati. Dengan perlindungan data pribadi untuk menjamin hak warga Indonesia atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kesadaran serta menjamin pengakuan kehormatan pentingnya perlindungan data pribadi. Menjamurnya di dunia maya ini, seperti kita ketahui, Indonesia berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, 63 warga Indonesia dan menggunakan internet dan 90% menggunakan akses jaringan sosial. Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa masyarakat Indonesia sangatlah amat minat dalam mengakses media sosial, di antara seperti Facebook, Instagram, Twitter, vlog, dan lain-lainnya. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan berbagai bidang seperti pendidikan, perekonomian, sosial, maupun budaya yang sangat erat dan tidak bakal bisa terlepas dari teknologi. Tapi, untuk saat ini, apa yang dirasakan oleh penggunaan teknologi menyebabkan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi itu sendiri. Salah satunya penyalahan gunaan data pribadi. Yang seringkali disalahgunakan atau dipakai oleh namanya cybercrime, kejahatan dunia maya. Oleh sebab itu, perlindungan data diri di dunia maya ini, di dunia digital ini semakin penting, karena penggunaan dokumen atau jaringan internet semakin meningkat. Hampir semua orang menggunakannya dalam pendidikan, bekerja, dan bertransaksi di rumah, sangat mengandalkan jaringan internet. Di tengah-tengah digitalisasi yang terbendung belakangan ini, scam menjadi kasus penipuan yang sangat marak pada beberapa tahun ini. Perlindungan data diri ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungannya, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan penghormatan atas pentingnya perlindungan data diri. Pertama, pemerintah lebih meneliti beratnya perlindungan hukum terhadap data pribadi. Saat ini masih terlihat belum optimal dalam melindungi data pribadi. Yang kedua, membuat rancangan undang-undang melindungi data pribadi dengan tujuan mengandung peraturan privasi atas data pribadi yang diunggah dengan tujuan untuk memberikan batas antara hak dan kewajiban terkait dengan pemanfaatan data pribadi. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.